Oke, selamat datang dalam video pembahasan kali ini. Kali ini kita akan membahas soal struktur dari bisnis peternakan sapi perah. Nah, sebenarnya teori atau rekomendasi kami pada kali ini didasarkan pada pengalaman kami ketika diterjunkan di Kelurahan Gelincir, spesifiknya di Dusun Sugiwaras, di mana para petani atau peternak sapi perah itu request. Jadi mereka tuh kalau kita lihat dari kebiasaannya, pengennya sesuatu yang efektif, kemudian efisien dan sederhana. Karena sejauh dari observasi kami, mereka tidak begitu banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain dan mereka ingin sesuatu hasil yang sudah menurut mereka itu cukup dan itu tidak menyita banyak sekali resource. Maka dari itu kami membuat struktur yang menurut kami itu cukup efektif, efisien dan sederhana. Nah, jadi untuk struktur dasarnya itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah soal lapangan atau operasional, di mana para peternak sapi perah tentunya sudah sangat familiar dengan hal ini. Pekerjaannya dapat kita bagi dua, yaitu yang pertama pekerjaan harian, dan yang kedua adalah pekerjaan berkala. Nah, yang sifatnya harian itu misalkan mencari pakan, pemberian pakan, memerah sapi, kemudian pembersihan kandang, pembersihan sapi, dan disinfeksi kandang. Sedangkan yang berkala itu seperti inseminasi buatan, kemudian juga pemberian obat tertentu, seperti obat cacing, di mana berkala 3 bulan, dan check up kesehatan. Jadi menurut saya ini seharusnya sudah cukup familiar lah. Nah, yang kedua ini misalkan adalah yang kita sebut sebagai manajerial atau manajemen. Nah, dan ini akan kami menjadi 3 bagian utama, yaitu soal pencatatan, pengembangan bisnis, dan humas. Kenapa kami bagi seperti ini? Karena menurut kami sebenarnya untuk pekerja manajerial itu akan banyak sekali. Akan tapi yang paling penting dan kami pikir cukup efektif, efisien, dan sederhana itu seperti ini. Nah, yang pertama soal pencatatan. Nah, itu dibagi dua lagi, yaitu yang pertama keuangan dan non keuangan. Yang non keuangan sendiri itu seperti tanggal lahiran, tanggal laktasi, tanggal ovulasi, tanggal IB dan hal-hal lain yang bersifat teknis lah. Yang mana pada para peternak itu sudah sangat familiar sekali dengan tanggal-tanggal ini. Kemudian hal yang juga penting adalah seperti jumlah sapi yang laktasi, jumlah sapi yang non laktasi. Yang mana itu nanti untuk memastikan bahwa rasio SC-nya itu selalu di angka yang tepat agar peternak sapi perah dapat menghasilkan susu secara rutin. Tidak ada yang misalkan semua sapinya itu kering atau semua sapinya laktasi. Kemudian selanjutnya untuk yang keuangan sendiri cukup tiga, yaitu berapa liter susu yang terjual, harga unit per liternya, dan berapa pengeluaran dalam bulanannya. Ya, kami pikir ini sudah cukup lah. Kemudian yang selanjutnya adalah soal pengembangan bisnisnya. Jadi misalkan untuk ide produk, apakah peternak sapi perah ingin mengembangkan produknya menjadi susu, menjadi keju, menjadi mentega, atau menjadi whipping cream, atau produk-produk lainnya yang menurut mereka itu akan dapat membantu penjualan mereka juga. Selanjutnya soal improvisasi, misalkan efektivitas dan efisiensi. Misalkan dalam satu sapi, para peternak inginnya 20 liter. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Atau misalkan satu sapi itu maksimal berapa kilo pakan yang diberikan dalam sehari. Nah, itu soal efisiensi. Kemudian juga hal-hal seperti kolaborasi bisnis, sesama bisnis, dan manajemen aset. Nah, manajemen aset itu sendiri misalkan mereka punya aset uang, aset deposito, atau aset lain-lainnya yang itu bersifat non peternakan itu sendiri. Terus yang ketiga, tugas besar ketiga dari manajer adalah yaitu adalah branding dan marketing. Nah, untuk branding dan marketing ini akan ada sesinya sendiri. Kemudian untuk hal selanjutnya di sesi besar dalam bisnis peternakan sapi perah adalah soal pengolahan. Nah, sebaiknya bisnis peternakan sapi perah itu tidak hanya sapinya itu sendiri, tapi juga pengolahan produknya. Karena ini akan memberikan nilai tambah yang cukup besar. Nah, sebenarnya untuk pengolahan itu sendiri itu tidak harus dilakukan oleh para peternak itu sendiri, tapi bisa bisa saja dilakukan oleh orang lain. Atau misalkan apabila sang bapak adalah peternak, maka sang ibu bisa menjadi yang pengolahnya. Nah, itu misalkan yang pertama untuk membuat produk jadi dari yang mentah, misalkan susu mentah menjadi produk-produk tadi, misalkan sterilisasi, keju, butter dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan itu harus dilakukan secara aman dan steril. Dan yang ketiga adalah produksi itu harus secara efisien agar harga bahan pokok penjualannya tidak terlalu besar. Nah, sebenarnya tanpa melakukan penjelasan soal struktur ini, bisnis peternak sapi perah itu akan tetap berjalan. Akan tetapi apabila kita ingin bisnis peternakan sapi perah itu berkembang, maka hal ini perlu dilakukan. Nah, yang pertama itu untuk memperjelas sebenarnya kerjanya apa aja sih dalam suatu bisnis peternakan sapi perah.
Dan yang kedua, apabila ini dilakukan secara bersama dengan para peternak yang lain, itu akan memperjelas kerjaan mereka apa saja dan itu bisa didistribusikan secara adil. Dan yang ketiga, itu untuk mengidentifikasi mana saja bagian yang dapat kita serahkan pada pihak luar. Misalkan ini adalah bisnis peternak sapi perah yang bersifat keluarga, milik internal keluarga sendiri. Misalkan kita sudah sangat paham dengan lapangannya, dengan sapi-sapi ini, nah, tapi kita tidak paham dengan hal-hal manajerialnya. Mungkin kita bisa membayar orang lain untuk mengerjakan bagian tersebut agar bisnisnya tetap berkembang, tapi kita juga tidak terlalu mengurusi hal yang di luar keinginan kita. Atau sebaliknya, misalkan kita ingin megang bagian manajerialnya, tapi misalkan untuk lapangannya sudah bisa kita membayar orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih.